Shalom saudaraku, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami hidupi dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi nats renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 1b sampai dengan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kepada siapakah kita mempercayakan hidup kita ini? Kepada pekerjaan kita, kepada pangkat kita, kepada kekayaan, harta milik, atau kepada sesama kita manusia? Orang percaya, saya yakin tentunya kita akan mempercayakan hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak ada yang bersifat kekal. Dan manusia sekalipun memiliki keterbatasan. Untuk itu saya yakin sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita akan mempercayakan hidup kita ini hanyalah kepada Tuhan kita. Saudaraku, inilah yang disuarakan oleh pemazmur dalam renungan kita di pasal 25 ini. Dia mengatakan, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Pemazmur tidak mempercayakan hidupnya kepada harta, pangkat, jabatan, kekayaan, atau apapun yang dia peroleh di dalam hidupnya. Tapi jelas dia katakan kepada Tuhan Allah, dan kepada Allah sajalah dia mempercayakan hidupnya. Saudaraku, inilah yang harus kita tiru dalam hidup kita ini. Jangan mempercayakan hidupmu kepada manusia. Jangan mempercayakan hidupmu kepada segala sesuatu yang sudah kau raih di dalam kehidupanmu ini, di dunia ini. Karena jelas bahwa tidak ada yang kekal dan tidak ada yang dapat menjamin keselamatan, kebahagiaan, bahkan hidup kita di muka bumi ini. Hanya Allah sajalah tempat kita mengadu. Hanya Allah sajalah satu-satunya yang dapat menjamin kehidupan kita. Untuk itu, apakah untungnya ketika kita mempercayakan hidup hanya kepada Allah? Pemazmur berkata, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah tidak akan mendapat malu. Inilah luar biasanya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu akan dijaga, akan dituntun, akan dipelihara, akan dilindungi, dan jelas tidak akan mendapat malu. Yang kedua,
musuh tidak akan beria-ria atas aku. Dikatakan di ayat 2. Orang-orang jahat, musuh-musuh tidak akan menang. Tetapi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tentu akan dimenangkan oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang menjadi musuh dalam hidup kita ini? Apakah pergumulan? Apakah tantangan? Apakah sakit penyakit? Atau orang-orang yang melakukan perbuatan jahat kepada kita? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan saja. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan ingat, ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, Tuhan pun akan bertindak. Dia akan pasti menjaga, memelihara. Bahkan pemazmur katakan, tidak akan mendapat malu. Dan musuh-musuh sekalipun tidak akan beria-ria atas hidup kita. Inilah indahnya, inilah hebatnya, inilah bahagianya orang-orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Dan yang menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya, masa depannya, keluarganya kepada Tuhan. Mari saudaraku, serahkanlah hidupmu dan percayakanlah hidupmu, anak-anakmu, keluargamu, pekerjaanmu, pergumulanmu sekalipun. Percayakanlah kepada Tuhan. Maka ingatlah, Tuhan Allah kita akan senantiasa menjaga, menolong, menuntun, dan menyertai kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, mengajari, mengingatkan kami agar tidak sesekali mempercayakan hidup kami ini kepada seseorang atau kepada apapun yang kami peroleh dalam hidup kami, baik pangkat, jabatan, kekayaan, harta, apapun itu. Tetapi kami harus menyerahkan, mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena sangat jelas ya Tuhan, tidak ada satupun yang kekal di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini yang menjadi tempat kami mengadu. Tapi setiap orang punya keterbatasan. Untuk itu, firman Tuhan mengajari kami agar mempercayakan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan bertindak, menjaga, memelihara, dan bahkan tidak akan membiarkan kami mendapat malu. Bahkan musuh-musuh sekalipun tidak akan beria-ria atas kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk selalu mempercayakan hidup kami hanya kepadamu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi pandu kami, menuntun, mengajari, dan menyertai kami. Dan hanya kepadamu sajalah Tuhan kami percayakan hidup kami ini ke dalam tangan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati setiap orang yang mengalami pergumulan yang berat. Berkati setiap yang sakit. Berikan Tuhan kesembuhan. Berikan kekuatan kepada yang lemah. Hiburlah Tuhan segala yang berduka. Dan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang bersuka cita, kiranya dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara kami, menumbuhkan iman kepercayaan kami, kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Apa yang di sorga kami serahkan hari ini kepadamu. Kalau yang memberkati, menuntun dan menjagai kami. Tuhan, ampunilah kami akan dosa
dan kesalahan kami, agar kami layak meminta, memohon, dan menerima berkat yang daripadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.